Saudara-saudara, kita jumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Di tengah-tengah penuhnya tanaman coklat dan kopi. Saya menyapa saudara dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu sehingga hari ini kami, Tuhan beri kesempatan untuk melakukan karya baru dalam semangat baru. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu bersabda bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Judulnya pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah teks Alkitab kita menurut versi Lembaga Alkitab Indonesia yang terbaru. Saudara-saudara, renungan wasiat hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 ini, temanya adalah sudah layakkah diri kita? Dan itu diambil dari bacaan Alkitab tadi pada ayat 11. Saudara-saudara, ayat-ayat bacaan kita hari ini adalah penutup rangkaian khotbah Yesus di bukit yang membentang dari pasal 5 sampai dengan pasal 7. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini pasti membuat kita semua merasa senang bahwa Tuhan Yesus berjanji akan memberikan yang baik kepada kita. Pemahaman ini tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab konteks perikop ini menunjukkan bahwa pemberian apa yang baik bergantung kepada kualitas kita sebagai penerima. Tuhan memberi yang terbaik untuk kita, tetapi itu juga bergantung pada kita, kualitas hidup kita sebagai penerima. Sebelum ayat-ayat ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa barang yang baik tidak layak diberikan kepada anjing atau babi. Pasal 7 ayat 6. Di ayat-ayat berikutnya, Yesus berpesan bahwa kalau kita ingin orang lain melakukan apa yang baik kepada kita, maka kita juga harus melakukan apa yang baik kepadanya. Ayat 12. Ia juga berpesan agar kita waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti serigala yang buas. Cara mengetahui identitas si serigala adalah melihat pada buahnya. Ayat 16. Karena setiap buah yang baik pasti keluar dari pohon yang baik. Ayat 17. Tuhan Yesus
bahkan dengan keras menegur orang yang hanya berteriak-teriak memanggil namanya, tetapi tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ayat 21. Hanya orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, merekalah orang-orang yang disebut orang bijaksana. Ayat 24. Pertanyaannya, sebelum kita berharap Allah Bapa di sorga memenuhi apa yang kita minta, apakah kita sudah menjadi orang yang layak mendapatkan apa yang baik dari Allah Bapa kita? Oh, itu tidak berarti bahwa kita harus lebih dulu menjadi sempurna, baru Allah berkenan memberi apa yang baik. Namun kita harus memeriksa diri, introspeksi diri untuk melihat apakah kita sudah menjadikan diri kita layak untuk mendapatkan apa yang baik dari Allah. Karena itu, marilah kita hidup taat pada firman Allah, melakukannya dengan setia sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Roh Kudus-Mu telah menolong kami untuk memahami firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya orang-orang yang selalu mengharapkan berkat-berkat-Mu yang terbaik, tetapi juga kami hidup taat, setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hari ini, agar segala apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa dalam sapaan gembala berikutnya. Shalom.